Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, mengaji, mengulangi ilmuddin ad-daruri, ilmu yang harus kita ketahui, tidak boleh tidak. Dan pada sore hari ini sudah sampai pada bab at-thaharah. Jadi cara bersuci, bagaimana bersuci dengan benar. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memudahkan kita untuk selalu mengikuti kajian-kajian yang berfaedah ini, amin amin ya rabbal alamin, dan kita dipertemukan dalam keadaan sehat wa afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita menjelaskan bahwasanya haram hukumnya seseorang tersebut itu mendahulukan sholat dari waktunya, artinya waktunya belum masuk dia sholat, maka itu hukumnya haram, hukumnya berdosa. Begitu juga mengakhirkan sholat setelah habis waktunya. Dia sholat tapi waktunya sudah habis, sudah keluar, diakhirkan, maka itu hukumnya berdosa. Kemudian dosa sama-sama berdosa, ketika mendahulukan sholat dari waktunya juga berdosa, kemudian mengakhirkan sholat dari waktunya juga berdosa. Namun yang lebih parah, yang lebih besar dosanya itu yang mana? Yaitu mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kenapa? Karena tidak akan tidak jadi. Sholatnya itu tidak jadi dan masih ada tanggungan untuk melaksanakan sholat. Berbeda kalau seseorang tersebut itu sholat, mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, kemudian dia sholat, maka sholatnya itu menjadi sholat yang qadha, akan tetapi tetap dihukumi dia berdosa karena dia mengakhirkan sholat sampai habis waktunya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur yang diperbolehkan, ya kan? Berbicara tentang masalah ketika seseorang tersebut haram untuk mendahulukan sholat dari waktunya, artinya dia sholat sebelum masuk waktunya, berarti apa? Berarti dia, orang yang sholat itu diharuskan, diwajibkan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat menurut yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa meyakini bahwasanya sholat itu dalam di dalam waktu, kalau dia tidak tahu tentang masuknya sholat dan keluarnya sholat, masuknya waktu sholat atau keluarnya waktu sholat. Bagaimana? Kan harus tahu kan, berarti harus mengetahui masuk waktu sholat atau habisnya waktu sholat. Alhamdulillah kemarin kita kan sudah mempelajarinya, baik itu waktu yang berkaitan dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi harus seseorang tersebut mengetahui waktu sholat. Kemudian
Yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hal tersebut diharamkan mendahulukan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat sampai waktunya habis, itu kalau tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i, uzur yang menurut agama Islam, menurut syara itu yang bagaimana? Seperti orang yang dalam keadaan bepergian, musafir, ya kan? Musafir, orang yang meninggalkan daerahnya dengan batasan-batasan yang tertentu, seperti yang kita jelaskan kemarin kan, ada batasan yang mengatakan 80, 60, ataupun 45, kemudian tujuannya bukan maksiat, tujuannya kemana itu jelas, bukan dalam keadaan bingung mau kemana, kemudian dia sudah keluar dari batas daerah, meskipun dia belum nyampe kepada tujuannya. Orang-orang yang seperti ini boleh untuk namanya istilah jamak dan kosor. Jamak dan kosor. Jadi jamak itu mengumpulkan dua sholatan menjadi satu. Jadi zuhur dengan asar dilakukan di mana? Di asar boleh, ataupun dilakukan di zuhur. Begitu. Itu namanya jamak. Mengumpulkan sholat-sholat antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dan isya. Ini satu paket ini. Satu paket yang pertama zuhur dengan asar, kemudian satu paket yang kedua itu adalah maghrib dengan isya. Tidak bisa umpamanya isya dengan subuh, nggak bisa, ataupun zuhur dengan subuh, nggak bisa. Aturannya memang begitu. Kemudian kalaupun dilakukan pada waktu yang pertama, zuhur dengan asar, dilakukan di mana? Di waktu zuhur. Maka itu namanya jamak takdim. Nah, makanya itu namanya jamak takdim. Zuhur dengan asar, dilakukan waktu asar, maka itu namanya jamak takhir. Begitu. Orang yang sholat semisal zuhur dengan asar dilakukan waktu zuhur, itu kan berarti asarnya itu kan belum masuk, ya kan? Tapi kok dilakukan di waktu zuhur, kan begitu. Maka hal ini itu diperbolehkan, karena memang itu dibenarkan dalam syara. Jadi itu adalah rukhsah, keringanan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bepergian, dengan catatan bepergian yang telah kita sampaikan tadi, begitu. Begitu juga zuhur dengan asar dilakukan waktu asar, berarti zuhurnya itu kan sudah habis waktunya kan? Sudah habis waktunya, kemudian dilakukan waktu asar. Itu jamak takhir itu diperbolehkan, tidak berdosa. Ini merupakan rukhsah, keringanan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang semisal bepergian. Begitu. Dengan syarat-syarat ketentuan kemarin, cara bagaimana seseorang itu jamak takdim, qasar, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas, meneruskan tentang hal-hal yang penting. Dan ini butuh sekali konsen, fokus terhadap apa yang kita jelaskan. Sehingga kalau seseorang itu memaham pelajaran ini, insya Allah ketika dia membuka buku-buku yang sekarang itu kan banyak beredar, buku-buku tentang urusan wanita, fiqhun nisa gitu kan, ilmu-ilmu fikih yang berhubungan dengan perempuan. Salah satunya tentang haid, salah satunya adalah tentang nifas, salah satunya bagaimana seseorang itu sholat ketika dia itu mengeluarkan darah, dan lain sebagainya. Maka ini adalah pelajaran yang butuh konsentrasi tentang hal tersebut. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dijelaskan di sini qala muallif berkata fa in tara'a, jika datang mani'un, mani' perkara yang menghalangi, yang menghalangi min wujubis sholati, dari kewajiban sholat, menghalangi untuk kewajiban sholat. Artinya apa? Tidak wajib sholatnya gitu loh maksudnya. Jadi tidak wajib sholat, bahkan kalau dia itu sholat dalam keadaan dia ini seperti yang telah kita jelaskan ini nanti, yang akan kita jelaskan nanti ini, maka itu hukumnya berdosa. Begitu. Kahaidin, seperti haid,
au nifasin atau nifas, au jununin atau dia gila, au igma'in atau dia pingsan. Wa kana turu'uhu, dan datangnya penghalang tersebut ba'dama madha, setelah lewat, min auqatiha, dari waktu-waktu sholat. Ay waktu sholati, maksudnya waktu sholat, allati toro'a, yang datang fiha dalam sholat tersebut. Apa yang datang? Al-mani'u, perkara yang menghalangi. Ma, yaitu waktu yasa'uha, yang memuat sholat. Ay, yang bisa dibuat untuk sholat. Ay ma yasa'us sholata faqat, maksudnya yang memuat untuk melakukan sholat saja. Idza kana, jika seseorang tersebut, mimman, termasuk orang, yumkinuhu, yang memungkinkan baginya, takdimu tuhrihi, mendahulukan bersucinya, alal waktu, atas waktu. Jadi begini, jika ada seseorang itu kedatangan penghalang. Penghalang itu yang bagaimana? Penghalang itu pertama dicontohkan di sini haid. Jadi dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Menghalangi untuk mengerjakan kewajiban sholat. Tidak wajib artinya sholat tersebut. Karena dia dalam keadaan haid. Karena dia dalam keadaan nifas. Karena dia dalam keadaan gila. Karena dia dalam keadaan pingsan. Maka nanti dilihat waktu datangnya penghalang ini. Maka dilihat waktu datang penghalang ini. Begitu. Kalau seseorang itu haid, kemudian dilihat, pertama itu begini, pertama yang melihat itu apa yang kita lihat ketika haid itu datang? Di dalam sholat atau di luar sholat? Nah gitu, yang pertama. Kalau di dalam sholat, maka ada kaitan-kaitannya dengan kita mengqadha sholat. Tapi kalau di luar sholat, maka tidak ada kaitannya. Kapan di luar sholat itu? Di luar waktu sholat, yaitu jam 8 pagi. Kan bukan waktu zuhur, bukan waktu asar, bukan waktu maghrib kan. Jam 10, ya kan? Di jam 10 kapan? Pagi. Jam 8 pagi. Yang saya contohkan tadi jam 8 pagi. Itu kan berarti bukan waktu sholat. Waktu-waktu sholat itu kan jam 12. Setelah muraqabah tentunya. Jam 12 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 6. Ya kan kalau kita di kita itu jam 6 karena muraqabah umpamanya. Kemudian tahu bahwasanya waktu maghrib itu jam 6. Jam 6 sampai jam 4 umpamanya. Jam 6 ataupun sampai jam 4 subuh. Itu kan jam 4 sampai jam setengah 6 umpamanya. Itu kan waktu-waktu sholat. Selain itu adalah bukan waktu sholat. Maka kita ketika seseorang perempuan umpamanya kedatangan haid, maka dilihat datangnya ini di waktu sholat ini atau di luar sholat. Paham ya kira-kira? Datangnya itu di waktu sholat atau di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka nggak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Artinya nggak ada kewajiban-kewajiban untuk sholat. Begitu. Tapi kalau datangnya itu di dalam sholat, di waktu sholat, maka itu yang kita bahas sekarang ini. Kalau datangnya itu di waktu sholat dan memungkinkan untuk sholat dan kita belum sholat, maka ketika nanti maniknya hilang ataupun penghalangnya hilang seperti semisal haid dan nifas, maka wajib untuk mengqadha sholat. Saya ulangi lagi. Jadi kalau penghalang ini datangnya itu di mana? Di waktu sholat.
di waktu sholat, maka nanti kita lihat apakah memungkinkan untuk melaksanakan sholat saja. Sholat saja. Kenapa kita katakan sholat saja? Karena nanti kita akan ada ukurannya itu sholat dan bersuci. Apakah memuat untuk sholat saja? Jadi umpamanya nanti kita jelaskan dengan waktu, insya Allah nanti kita akan paham. Jadi kalau umpamanya waktu zuhur jam 12, ya kan? Kemudian datang penghalang haid itu datang kapan? Jam 12:30. Berarti apa? Sudah berlalu darinya setengah jam, iya kan? Dia tidak sholat, belum sholat, kemudian datang haid. Maka waktu untuk ini, untuk setengah jam, bisa nggak untuk melaksanakan sholat? Memuat nggak untuk melaksanakan sholat? Memuat nggak melakukan sholat? Memuat. Berarti nanti apa? Maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat ketika maniknya hilang. Jadi kalau setelah itu umpamanya penghalangnya itu hilang, umpamanya hari Selasa ya, hari Selasa dia itu datang bulan, dia itu haid umpamanya, haid kapan? Jam 12 lebih 30 menit. Ya, nanti bahasan haid itu nanti ada lagi. Intinya nanti kita jelaskan, difaham dulu tentang apa yang kita jelaskan dulu. Nanti tentang haid, nifas itu ada babnya sendiri. Insya Allah kita perluas tentang haid dan nifas, insya Allah. Jadi intinya gini, kalau seseorang itu datang haidnya, kapan? Di dalam sholat, di waktu sholat, atau di luar waktu sholat. Kalau di luar sholat berarti tidak ada urusan, tidak wajib untuk mengqadha sholat. Tidak ada hubungannya dengan kewajiban untuk mengqadha sholat. Tapi kalau di dalam waktu sholat, maka nanti dilihat waktu tersebut antara masuknya waktu sholat dengan datangnya haid, itu kira-kira memungkinkan enggak untuk melaksanakan sholat. Tapi ini tentu dia belum melaksanakan sholat, begitu. Memungkinkan enggak? Kalau memungkinkan melakukan sholat, kayak seperti tadi, jam 12 itu contohnya waktu zuhur masuk, kemudian dia belum sholat, sampai setengah jam berikutnya haidnya itu datang. Maka nanti ketika haid dan nifasnya ini berhenti, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengqadha sholat. Mengqadha sholat itu kenapa? Karena tadi ada waktu antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang, memungkinkan dia untuk sholat, dia tidak segera sholat sampai datang penghalang tersebut. Paham ya? Jelas ya dari sini. Ini masih permasalahan yang pertama, yaitu datangnya penghalang, kemudian dia belum sholat, dan memuat waktu tersebut antara masuk waktu sholat dengan datangnya penghalang untuk melaksanakan sholat saja. Dia tidak sholat, belum sholat, maka ketika penghalangnya hilang, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Paham? Ini permasalahan yang pertama. Kemudian au ma yasa'us sholata wa tuhraha, atau waktu yang memuat sholat wa tuhraha serta bersucinya. Liman la yumkinuhu taqdimu tuhri alal wakti, bagi seseorang yang tidak memungkinkan bagi dia mendahulukan bersucinya dari waktu. Jadi harus masuk waktu baru dia boleh bersuci bagi orang tersebut. Seperti siapa? Aili nahwi salisin, seperti orang yang beser. Wa mustahadhatin, dan perempuan yang mustahadhah. Lazimahu, maka wajib bagi mereka qadha'uha, qadha salat fil halaini, di dalam dua permasalahan ini. Permasalahan yang pertama itu adalah orang
kedatangan penghalang, kemudian antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang, itu memungkinkan untuk sholat saja, ya kan? Untuk sholat saja, kemudian dia tidak segera sholat, itu yang pertama. Yang kedua, orang kedatangan penghalang, kemudian memuat untuk melakukan sholat, belum sholat dia, antara masuknya waktu sholat dan datangnya penghalang, itu memuat untuk melaksanakan sholat dan bersuci, tidak segera sholat, tidak segera bersuci kan, memang benar-benar belum sholat dan belum bersuci, jadi waktunya itu lebih panjang begitu, lebih luas, tidak segera dia itu melaksanakan sholat, maka ketika penghalangnya itu hilang, itu nanti wajib untuk mengqadha'nya. Wajib untuk mengqadha'nya. Jadi ringkasannya, para jamaah sekalian begini. Di sini ada namanya penghalang. Penghalang itu semisal itu adalah haid, kemudian nifas, kemudian gila dan pingsan. Ini adalah penghalang melakukan kewajiban sholat. Ada namanya istilah penyakit. Penyakit itu adalah semisal beser. Jadi kalau istilahkan itu adalah istilah beser dan istilahnya adalah istihadhah. Ada beser, ada istihadhah. Maka nanti orang-orang ini maka berbeda. Jadi saya lebih untuk memahamkan lagi, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Jadi ada perempuan yang sehat, ada perempuan yang sakit. Sakit di sini bukan maksudnya sakit dia demam ataupun dia itu penyakit tipes dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang dimaksud di istilah di sini supaya lebih memahamkan lagi, istilah sakit itu adalah istihadhah dan istilahnya adalah beser. Jadi ada perempuan yang sehat, ada perempuan yang sakit. Sakit di sini perlu diketahui adalah semisal dia itu istihadhah, ataupun bagi laki-laki itu adalah dia itu beser umpamanya, seperti itu. Maka orang-orang yang sehat bukan dalam keadaan beser, bukan dia mengalami penyakit beser, ataupun tidak istihadhah, maka orang-orang ini boleh dia itu bersuci wudhu sebelum masuk waktu sholat. Boleh bagi dia untuk apa? Untuk berwudhu, bersuci, ataupun yang lainnya, mandi besar dan lain sebagainya sebelum masuk waktu sholat. Contoh zuhur. Zuhur itu kan jam 12. Maka bagi orang yang tidak istihadhah, bagi orang yang tidak beser, boleh bagi dia itu untuk berwudhu jam 11. Boleh bagi dia, asalkan selama jam 11, 12, jam 1 mau melaksanakan sholat, dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Boleh bagi dia untuk apa? Untuk sholat dengan wudhu yang dilakukan jam 11 dan itu belum masuk waktu sholat. Boleh bagi dia. Karena apa? Karena dia itu adalah orang yang sehat. Artinya orang sehat di sini bukan beser, bukan juga istihadhah. Berbeda kalau orang tersebut apa? Orang tersebut itu orangnya itu istihadhah dan beser. Maka syaratnya dia harus bersuci, harus berwudhu semisal wudhu atau mandi besar ketika dia sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau masuk waktunya sholat itu jam 12, maka dia ini, perempuan ini yang istihadhah, ataupun dia itu adalah beser umpamanya, itu tidak boleh berwudhu ketika jam 11 karena belum masuk waktu sholat. Begitu. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang ada kalanya orang sehat, ada kalanya orang yang tidak sehat, yaitu beser ataupun istihadhah, itu ada perbedaannya dalam masalah mengqadha sholat. Bagaimana? Seperti umpamanya begini, orang yang sehat, ketika dia gila umpamanya, gila, datangnya gila, penghalangnya itu termasuknya adalah gila. Penghalangnya itu ada 4 tadi kan,
ada haid, ada nifas, ada namanya pingsan dan gila. Kalau ada seseorang gila, umpamanya gila, dia tidak termasuk orang yang beser, tidak termasuk orang yang beser. Maka kalau masuk waktu sholat jam 12 dan telah berlalu darinya itu waktu untuk melakukan sholat saja, ukurannya hanya sholat saja, tidak segera sholat, sampai dia itu keburu kedatangan penghalang. Apa penghalangnya itu? Umpamanya pingsan ataupun gila, maka ketika sembuh gilanya, ketika sembuh pingsannya, sudah sadar kembali, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Jadi kalau dia sembuhnya itu pada waktu maghrib atau isya, begitu kan, dan kejadian pingsannya itu waktu zuhur, maka zuhurnya ini wajib untuk juga diqadha sholat. Kenapa? Karena antara masuk waktu sholat dengan datangnya penghalang berupa pingsan ataupun gila, itu waktu tersebut berlalu bisa untuk dia sholat. Nah, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Paham ya? Wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Tapi kalau umpamanya orangnya itu sakit, yaitu dia beser ataupun istihadhah, maka waktu yang diperuntukkan untuknya sehingga dia wajib qadha, maka tentu lebih panjang. Apa itu? Setelah berlalu darinya waktu yang sekira bisa dibuat untuk melaksanakan sholat dan bersuci, ditambah bersuci. Maka kalau antara datangnya waktu dengan datangnya penghalang itu hanya memuat sholat saja, tapi tidak bisa untuk bersuci, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Begitu maksudnya. Ketika penghalangnya itu hilang, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat, karena hanya cukup untuk mengerjakan sholat saja. Karena apa? Karena dia adalah orang yang beser ataupun semisal istihadhah. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Tapi kalau memuat keduanya, yaitu memuat untuk sholat, memuat untuk bersuci itu adalah seperti wudhu. Kemudian kalau istihadhah itu kan butuh untuk mensucikan kemaluannya, kemudian dilakukan sesuatu supaya tidak menetes, begitu kan butuh waktu itu. Hal-hal yang seperti itu dihitung. Kalau tidak memuat untuk hal-hal yang seperti itu, hanya memuat waktu sholat saja, bagi siapa? Bagi orang semisal istihadhah. Bagi siapa? Bagi seseorang yang semisal beser, maka ketika penghalangnya itu hilang, semisal itu haid, nifas, ataupun gila, ataupun pingsan, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Paham ya? Dari sini, ini adalah permasalahan tentang masuknya waktu, ya, datangnya penghalang. Permasalahan datangnya penghalang. Kira-kira paham nggak sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang ini? Jadi saya ulangi lagi, ada namanya orang yang sehat, ada namanya orang yang sakit. Ada namanya penghalang. Nah, penghalang kewajiban sholat itu disebutkan di sini adalah haid, nifas, gila, dan pingsan. Ini adalah penghalang. Ada namanya sakit, istilahnya kita, itu adalah orang yang beser, orang yang istihadhah. Jadi kedua-duanya itu berbeda. Kalau orangnya tersebut itu sehat, berarti bukan beser, kemudian datang penghalang, penghalang itu semisal dia itu adalah pingsan, semisal dia itu gila, maka nanti penghalangnya itu dilihat datangnya. Kapan? Waktu sholat atau di luar sholat.
Kalau di luar sholat, maka tidak ada kaitannya dengan kewajiban sholat. Seperti jam 8 pagi. Ataupun jam, kalau di negara kita ya, atau jam 9 pagi. Itu kan nggak ada berhubungan dengan waktu sholat. Maka tidak ada kaitannya dengan mengqadha sholat. Tapi kalau datangnya itu di waktu sholat, ya kan? Kalau antara waktu sholat dengan datangnya penghalang itu ada waktu yang memuat untuk sholat, artinya dia belum sholat itu, maka apakah dia wajib untuk mengqadha sholat ketika penghalangnya ini sembuh, ketika dia sembuh dari pingsan, ketika dia sudah sadar kembali dari pingsan, ataupun dia sembuh dari gilanya, apakah wajib untuk mengqadha sholat? Maka wajib dia untuk mengqadha sholat. Kenapa? Karena antara masuknya waktu dengan datangnya penghalang, karena dia adalah orang yang sehat, bukan yang beser, itu memuat untuk mengerjakan sholat. Kalau umpamanya jam 12 masuknya waktu zuhur, kemudian datangnya penghalang itu adalah jam 12:30, ada setengah jam. Setengah jam ini kan bisa untuk memuat sholat kan? Maka ketika penghalangnya itu hilang, wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengqadha sholat. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat ketika penghalangnya hilang. Begitu. Tapi kalau umpamanya dia itu adalah orang yang sakit, dia adalah beser kemudian datang penghalang, dia pingsan, dia adalah gila umpamanya, maka nanti kan butuh waktu. Artinya waktunya itu lebih panjang, sehingga apakah dia wajib sholat atau tidak. Ya katakanlah umpamanya dia waktu setengah jam itu tidak memuat umpamanya untuk bersuci dan sholat. Maka bagi orang yang beser, kemudian pingsan ataupun gila ini, ketika datang penghalang hanya memuat sholat saja, ketika penghalangnya ini hilang, ketika sudah sembuh dari gila, ketika sadar kembali dari pingsan, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat. Kenapa? Karena hanya memuat sholat saja. Padahal dia itu adalah orang yang beser. Nah, begitu maksudnya. Maka lebih panjang waktu yang diperlukan bagi dia, apakah dia itu wajib melakukan mengqadha sholat ketika penghalangnya hilang atau tidak. Itu memerlukan waktu yang panjang. Begitu. Paham ya kira-kira dengan apa yang kita jelaskan ini? Itu tentang datangnya penghalang. Sekarang auzal al-mani. Sekarang penghalangnya itu hilang. Sekarang menjelaskan tentang hilangnya penghalang. Jadi ada kaitan hukum, apakah wajib mengqadha sholat atau tidak. Ketika datangnya penghalang, ada juga kaitan hukum, apakah wajib untuk mengqadha sholat atau tidak ketika penghalang itu hilang. Jadi waktu hilangnya penghalang itu kapan? Waktu penghalangnya itu datang itu kapan? Itu harus cermat kita. Itu harus cermat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang penghalangnya itu hilang. Haidnya itu berhenti. Ataupun nifasnya itu berhenti. Sembuh dari gila. Atau dia sadar kembali dari pingsan. Ini yang kita bahas. Auzal al-mani'u, atau penghalang itu hilang. Miwujubis sholati, penghalang untuk kewajiban sholat. Waqad baqiya, dan telah masih sisa dan ada sisa. Minal waktu, dari waktu. Qadru takbiratin, seukuran takbir. Ay baqiya, maksudnya sisa. Minal waktu, dari waktu. Qadru qaulil qail, kadar ucapan orang yang mengucapkan Allahu Akbar, au aksar, atau lebih min dzalika, dari sekedar membaca Allahu Akbar. La aqal, bukan kurang. Lazimatu, maka wajib bagi dia, aisabatat, maksudnya tetap bagi dia, fi dimmatihi, dalam tanggungannya apa? Salat. Wa kadza, begitu juga wajib, ay yalzamuhu, begitu juga wajib bagi dia, ma,
maksudnya salat, salatu maksudnya salat, allati qablaha yang sebelum salat di mana datangnya penghalang. Qablas salati maksudnya sebelum salat, allati zalal mani'. Maksudnya sebelum sholat yang ketika mani hilang, maksudnya bukan datang. Fi waktiha pada waktu sholat. In jumi'at jika sholat tersebut bisa dijamak. Jumi'at itu maksudnya dijamak sholat di mana maniknya itu hilang, ma'aha serta sholat. Ailil udri karena udhur. Ai ingka natis sholatu maksudnya jika sholat allati qablaha yang sebelum sholat di mana maniknya itu hilang, yajuju zam'uha maka boleh menjamaknya ma'as sholati serta sholat allati zalal mani' ma'as sholati serta sholat allati zalal mani' yang hilang penghalang fi waktu ya pada waktu sholat fi halil uzri pada waktu uzur kasafari seperti halnya safar. Jadi di sini kalau penghalangnya itu hilang, haidnya itu berhenti, nifasnya darahnya itu berhenti, kemudian gilanya itu sembuh, dan pingsannya itu sadar kembali dia, kapan? Di dalam waktu dan masih ada tersisa di waktu di mana penghalang itu hilang, masih ada tersisa seukuran orang membaca takbir sekali. Allahu Akbar. Kan enggak sampai 1 menit kan. Masih ada sisa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat itu. Sholat di mana maniknya itu hilang karena cukup untuk, masih ada waktu cukup untuk takbir sekali. Apalagi masih cukup untuk takbir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan sebagainya. Maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengqadha sholat tersebut. Mengqadha sholat tersebut. Begitu juga wajib untuk mengqadha sholat jika sholat tersebut biasa dijamak dengannya. Waktu sholat tersebut itu biasa dijamak dengannya. Seperti apa? Seperti waktu zuhur dengan asar. Hilang manik, hilang penghalang itu di waktu asar. Maka asar dengan zuhur itu kan biasa dijamak. Maka wajib bagi dia, karena di penghalangnya itu hilang di waktu asar, masih ada sisa seukuran takbir sekali atau lebih di waktu asar, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat asar dan zuhur. Kenapa? Karena zuhur dengan asar itu biasa dijamak ketika di perjalanan. Meskipun dia dalam keadaan tidak dalam safar ini. Meskipun dia tidak dalam keadaan safar. Tapi kita mencontohkan tentang bahwasannya berhentinya manik penghalang itu di waktu di mana sholat sebelumnya itu biasa dijamak dengannya. Dengannya itu maksudnya sholat di mana penghalang itu hilang ketika di perjalanan. Meskipun dia tidak di perjalanan. Paham ya? Meskipun dia tidak berjalanan. Jadi orang di rumah umpamanya. Kemudian gila ataupun pingsan. Kemudian berhentinya atau sembuh kembali, sadar kembali, itu kapan? Di waktu asar. Di waktu asar. Umpamanya maghribnya itu jam 6. Asarnya itu jam 3 mulai. Dia sembuhnya ataupun sadar kembali itu jam 4 ataupun jam 5. Masih ada 1 jam. Maka wajib bagi dia untuk sholat asar dan sholat zuhur. Meskipun dia ada di rumah. Kenapa? Karena biasanya zuhur dengan asar itu biasa dijamak dalam perjalanan. Begitu. Begitu juga kalau penghalangnya itu hilang di waktu isya. Di waktu isya, maka dilihat nanti apakah masih ada waktu, sisa waktu
seukuran membaca takbir sekali atau tidak. Kalau cukup, maka wajib bagi dia untuk sholat sholat isya dan maghrib, karena maghrib dengan isya ini satu paket, seperti yang telah kita jelaskan tadi, bisa dijamak ketika ada di perjalanan. Begitu, meskipun dia itu bukan dalam keadaan safar, meskipun dia dalam keadaan bukan bepergian begitu, maka wajib bagi dia untuk sholat isya dengan maghrib, karena penghalangnya hilang di waktu di mana dia itu waktu tersebut, sholat tersebut itu bisa dijamak dengan sholat sebelumnya ketika di perjalanan, begitu ya. Begitu. Jadi contohnya umpamanya begini, contohnya ada seseorang itu datang penghalang, kapan? Terserah nanti, karena ini hubungannya dengan datangnya penghalang tadi. Kita membahasnya adalah hilangnya penghalang. Hilang penghalangnya itu di waktu asar. Di waktu asar. Maka dilihat apakah nanti masih ada waktu asar tersebut seukuran seseorang membaca takbir sekali atau tidak. Kalau masih, maka wajib bagi dia sholat asar dan zuhur. Begitu juga kalau di isya. Tapi kalau dia itu penghalangnya itu hilang di waktu zuhur, nah, zuhur dengan subuh kan tidak biasa dijamak, maka hanya zuhur saja. Penghalangnya itu hilang di waktu maghrib. Maghrib dengan asar kan nggak biasa dijamak. Maghrib itu dengan isya, begitu. Maka dia wajib hanya sholat maghrib saja, begitu. Paham ya? Kira-kira ini ada penghalang datang, ada penghalangnya hilang. Penghalang hilang. Sekarang begini, ada pertanyaan umpamanya, kalau ada orang pingsan, pingsannya itu kapan? Pingsannya tersebut itu hari Selasa. Jam kapan? Jam 8 pagi pingsan. Karena naudzubillah dia itu mengendarai mobil atau mengendarai motor, kemudian nabrak, naudzubillah, kemudian pingsan. Pingsannya kapan? Pingsannya itu jam 8 pagi, terjadinya jam 8 pagi. Berarti apa? Di luar waktu sholat. Maka tidak ada hubungannya dengan kewajiban untuk mengqadha sholat. Berarti bagi dia untuk meneliti kapan kira-kira sadarnya. Kalau sadarnya itu setelah 2 hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis. Sadarnya itu hari Kamis. Hari Kamis waktunya kapan? Waktunya itu zuhur. Jam berapa? Jam 1. Maka apa kewajiban bagi dia untuk sholat? Apakah ketika dia dalam keadaan pingsan itu semua 2 hari itu wajib dia sholat atau tidak? Oh, ternyata enggak. Hanya ketika menghitung dia sadar saja. Karena sadarnya itu adalah waktu zuhur, maka masih ada waktu untuk membaca takbir sekali, maka wajib bagi dia untuk sholat zuhur saja. Lah, sholat di mana dia itu pingsan, itu bagaimana? Enggak wajib. Kenapa? Karena terjadinya pingsan itu di luar waktu sholat. Kapan? Jam 8 pagi. Nah, itu. Paham ya? Atau saya beri contoh lagi. Ada seseorang yang pingsan. Pingsannya kapan? Pingsannya itu jam 12:30. Jam setengah 1. Hari apa? Hari Jumat. Kemudian pingsannya itu berlangsung 1 minggu. 1 minggu sampai Jumat lagi. Maka nanti dilihat antara pingsannya itu kapan dan sembuhnya dari pingsan itu kapan. Kalau umpamanya pingsannya itu waktu zuhur, jam setengah 1, maka berarti wajib bagi dia untuk mengqadha sholat zuhur ketika terjadi pingsan. Iya kan? Zuhur. Dan sembuhnya itu di waktu zuhur juga. Di waktu zuhur sholat ketika hari Jumat juga. Jam setengah 1 juga.
maka wajib bagi dia untuk mengkodok 2 zuhur, yaitu zuhur di mana dia pingsan dan zuhur di mana dia sadar. Nah, itu. Kalau umpamanya dia sadar kembali asar, hari Jumat dia itu pingsan, jam kapan? Jam 12:30, sudah masuk waktu zuhur. Kemudian dia sadar kembali itu setelah 1 minggu, kapan? Jumat. Jumat jam 4 sore, ya kan? Jam 4 sore. Maka apa kewajiban sholat bagi dia? Maka bagi dia wajib untuk sholat zuhur, di mana terjadinya pingsan, karena menemukan waktu sholat saja, karena dia bukan orang yang beser, begitu. Dan wajib bagi dia untuk sholat zuhur dan asar, di mana hari penghalangnya itu hilang, yaitu berupa pingsan, dia sadar kembali. Karena sadar kembali itu di hari Jumat asar jam 4. Karena waktu itu masih ada sisa waktu untuk baca takbir sekali, dan sholat sebelumnya yaitu zuhur itu biasa dijamak dengan asar di dalam perjalanan. Maka wajib bagi dia itu 3 sholatan yang harus dilakukan, dikodok. Zuhur di mana dia pingsan, kemudian zuhur di mana hari Jumat berikutnya setelah 1 minggu, zuhur dan asar di mana dia sembuh kembali atau sadar kembali. Begitu para jamaah sekalian. Jadi harus banyak contoh seperti ini. Paham ya kira-kira apa yang saya jelaskan ini? Kalau paham, alhamdulillah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya, karena ini butuh konsen dan fokus, insya Allah akan saya ulangi kembali. Jadi kalau masalah haid, nanti ada waktunya, insya Allah nanti saya jelaskan, disitulah nanti kalian akan bertanya. Jadi pahami dulu permasalahan, pahami dulu materi yang kita jelaskan, baru nanti kalau bisa itu bertanya yang berkaitan dengan materi, begitu. Ini kan memang bahas tentang penghalang dan haid, penghalang berupa haid, tapi kita tidak membahas tentang haid itu bagaimana, apa yang dinamakan haid itu belum. Nanti insya Allah kita jelaskan ketika pada bab berikutnya. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita, silahkan mungkin bisa langsung bertanya atau SMS saya. Iya, silakan bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Seandainya mani itu habisnya 1 menit mau maghrib, sebelum maghrib. Jadi sebelum kita, apakah kita kerjakan sholat zuhur asar dulu atau maghrib dulu? Ya tergantung dari di mana kita mengerjakan sholat. Kalau muat untuk kesemuanya, maka kita melaksanakan sholat mengerjakan apa tergantung. Tapi kalau umpamanya tidak muat untuk mengerjakan semua sholat yang kita qadha itu, maka kita dahulukan yang dalam waktu tersebut. Seperti maghrib, itu mengerjakan sholat itu kan maghrib ya, maka harus dikerjakan maghrib dulu. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk mengerjakan keseluruhan. Tapi kalaupun bisa mengerjakan keseluruhan karena mengerjakan sholat itu di awal waktu, ataupun tidak sempit untuk mengerjakan semua sholat, maka boleh kita untuk mengerjakan, mendahulukan yang manapun. Nah, itu. Tapi kalau tidak memuat untuk keseluruhan, maka kita harus mendahulukan di mana sholat itu dalam waktu. Seperti umpamanya maghrib itu kan, maghrib itu kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur, asar, umpamanya yang wajib bagi kita itu
zuhur, asar, maghrib. Maka nanti kalau hanya memuat untuk sholat asar, maka kita dahulukan hanya memuat sholat maghrib, maka kita mendahulukan sholat maghrib dulu karena itu ada dalam waktu. Paham ya? Paham Ustaz. Iya, itu. Tapi kalau memuat semuanya, boleh kita mendahulukan yang zuhur, asar, begitu juga maghrib. Gitu. Yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, ini misal kalau ada perempuan yang apa namanya haid berturut-turut gitu ya Ustadz. Itu bagaimana cara nguduk sholatnya atau bagaimana caranya biar dia paham apa sih namanya itu haid atau itu istihadah gitu karena Itu berarti bahasanya tentang haid. Kalau gitu ya. bahasan tentang haid nanti kita jelaskan di bab haid supaya kita tidak rancu dengan Oke. apa yang kita ini hanya menjelaskan ketika mani itu datang. Mani itu adalah haid, nifas, kemudian pingsan dan gila. Kemudian apa yang dinamakan haid itu belum kita bahas. Nanti dalam babnya itu ada. Nanti insya Allah panjang lebar di sana. Ya. Siap Ustaz. Begitu juga Maaf, istihadah. Istihadah nanti kita insya Allah jelaskan di sana tentang istihadah bagaimana. Intinya kalau seseorang tersebut itu dinamakan haid, kemudian darahnya itu datang, maka nanti datangnya itu kapan? Kita harus teliti, kita catat jam sekian umpamanya. Oh, ternyata jam sekian ini bisa memuat untuk sholat. Kok kita belum sholat? Maka ketika darahnya itu sudah berhenti, maka wajib bagi kita untuk sholat. Begitu juga kalau darahnya berhenti di waktu sholat dan memuat untuk membaca takbir, maka wajib bagi dia untuk sholat di mana darahnya itu berhenti. Begitu juga sholat sebelumnya kalau biasa dijamak dengannya. Itu yang kita bahas sekarang itu. Kalau apakah ini darah haid Ustadz, apakah ini istihadah, itu bagaimana? Itu nanti itu berhubungan apakah kita ini adalah istihadah, kemudian sholatnya bagaimana, itu nanti kita akan jelaskan tentang sholatnya orang yang istihadah, sholatnya orang yang berhenti dari darah haid itu nanti. Jadi itu yang harus kita paham dulu. Ketika mani datang ataupun hilang, sholat apa saja yang wajib untuk kita qadha gitu. Tapi ini pahamkan ya apa yang kita jelaskan ini? Insyaallah paham Ustaz, insyaallah. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Nanti ada babnya itu haid. Insya Allah kita akan bahas istihadah juga. Izin bertanya, kalau perempuan yang sedang hamil, termasuk saya, buang air kecil terus. Bentar. Air terus sehingga celana basah dan najis. Bagaimana, Ustadz? Bertanya, perempuan yang sedang hamil, termasuk saya, buang kecil terus sehingga celana basah terus. Yang ditanyakan bagaimana? Mungkin itu adalah cara sholatnya berarti dia adalah beser. Kalau terus menerus itu mengeluarkan air seni, maka caranya ya nanti itu seperti orang yang istihadah. Bagaimana orang istihadah itu? Caranya itu dibalut, dibersihkan, kemudian dibalut, sehingga tidak mengotori tempatnya. Caranya kan ada, caranya seperti itu. Kemudian dia berwudu itu ketika masuk waktu.
dan segera dia itu melakukan sholat. Jangan sampai mengakhirkan wudhunya itu di dalam waktu, kemudian dia sholat. Itu sah meskipun di tengah sholat itu menetes, maksudnya keluar gitu. Tapi sudah balut sedemikian rupa sehingga tidak menetes ke tempat sholatnya. Itu tetap sah. Seperti itu. Itu contoh yang kita jelaskan itu tadi. Jadi tetap sholat dia. Tapi cuma bersucinya itu harus di dalam waktu. Zuhur kalau masuknya jam 12 berarti jam 12 tidak boleh bagi dia untuk sholat di jam 11, bersuci di jam 11 untuk melaksanakan sholat di jam 12 gitu.